Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi Wasallam bersabda, in aradta an yalina qalbak, kalau engkau ingin melembutkan hatimu, fa'at imil miskin wamsah bi ra'sil yatim, berilah fakir miskin makanan, usap kepala anak yatim. Artinya bahwa kelembutan hati itu penting dalam kehidupan. Dalam berdakwah juga sama. Fa in kunta ghalidal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau keras gitu ya, maka orang enggak mau ngaji sama kita. Mungkin enggak dapat hidayah. Terkadang maksudnya baik, cara penyampaian tidak baik, enggak jadi kebenaran itu sampai kepada orang lain. Dan kata para ulama, obat hati keras itu ada 5. Ulama mengatakan kalau anda keras hati, lakukan 5 perkara. Yang pertama, khalau al-batni, kosongkan perut. Artinya berpuasa. Kalaupun tidak berpuasa, jangan terlampau kenyang. Karena kenyangnya perut itu biasanya mengeraskan hati, kata ulama. Di zaman sekarang kuliner itu luar biasa, memang mengeraskan hati. Coba apalagi lagi liburan gini kan, acaranya asik kuliner dari warung ke warung saja, itu bisa mengeraskan hati. Kemudian yang kedua, tadabburul Quran. Cobalah Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Makanya ada kaidah para ulama, fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami isi kandungan Al-Quran itu lebih baik dibandingkan menghafal huruf-huruf dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Nabi SAW suatu ketika memanggil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu di antara 4 pakar Quran yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Quran darinya. Kata Nabi SAW, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, maksudnya kunyah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Iqra alayya al-Quran, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wal Qur'anu unzila ilaika? Rasul, macam mana saya akan membacakan Quran kepadamu? Lah Quran kan turun kepadamu. Dari sini menunjukkan apa? Sunnahnya seseorang itu meminta dibacakan Al-Quran. Karena terkadang Al-Quran dibaca sendiri itu pengaruhnya sedikit. Tapi ketika kita mendengar orang membaca Quran dan memiliki suara indah, terkadang orang bisa menangis. Cobalah kita dengar murotal gitu ya, yang baca Syekh Surem, kan enak tuh, nangis gitu. Kalau antum yang baca serem. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Akhirnya lihat adabnya Abdullah bin Mas'ud, tidak mendebat Rasul dan mengatakan Rasul surat apa, Al-Baqarah kah, Al-Imran kah, tidak. Terus sahabat, ketika Rasul meminta baca, langsung baca. Itulah sahabat kan. Kalau mungkin saya bilang tolonglah bacakan ke saya Al-Quran, pasti antum milih-milih surat apa Ustaz gitu. Abdullah bin Mas'ud tidak membantah. Dia langsung memilihkan ayat Al-Quran, langsung surah An-Nisa dia baca. Sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya tiap-tiap umat ini didatangkan di hadapan Allah bersama saksi-saksinya dan engkau akan jadi saksi bagi mereka. Tiba-tiba Nabi SAW menangis dan mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, hasbuka hasbuka ya ibn Mas'ud, cukup wahai ibn Mas'ud. Rasul langsung menghentikan karena paham dengan bacaan itu. Kemudian Rasul menangis dan kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul menangis sampai membasahi janggut air matanya. Artinya Rasul menangis. Ada kaidah di sini bahwa Rasul paham dengan isi Al-Quran.
Makanya ada kaidah fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami isi Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar menghafal. Banyak hufadul Quran, hafid Al-Quran, bagus. Karena orang yang menghafal Quran tentu pahalanya banyak, karena setiap satu huruf 10 kali lipat pahalanya. Tetapi orang memahami Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar menghafal. Antum tahu kenapa Yahudi sesat? Karena Yahudi sesat itu bukan mereka tidak diturunkan kitab kepada mereka Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Allah gambarkan mereka itu seperti keledai membawa buku. Ya kan? Kamathali himari yahmiluna asfara. Seperti keledai bawa buku. Kira-kira keledainya paham enggak dengan bukunya itu? Enggak paham. Jadi Yahudi itu seperti keledai bawa buku. Yang dibawanya enggak paham itu isinya apa tuh. Karena mereka hanya fahmul huruf. Hanya memahami lafaz-lafaznya saja tapi tidak paham isinya gitu ya. Makanya penting belajar tafsir itu. Jangan dianggap remeh belajar tafsir ini, karena kita sedang tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu penting. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya isinya Quran ini. Ya. Jadi tadabbur Quran itu bisa melembutkan hati. Kemudian kata para ulama yang ketiga, menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin, saya mau tanya antum. Nabi SAW bangun paling telat itu jam berapa? Nabi SAW membatasi umat ini setelat-telatnya bangun bagi seorang mukmin itu jam berapa? Siapa yang tahu? Jawabannya di azan pertama. Itu seorang mukmin setelat-telatnya bangun itu dalam Islam itu di azan pertama salat subuh. Dari mana kita tahu bahwa seorang muslim, kata Nabi SAW, setelah telatnya bangun itu di azan pertama? Karena ada hadis yang mengatakan, apabila terdengar azan pertama azan Bilal dan azan kedua azan Abdullah ibn Umi Maktum, maka liyastarih qaimuhu wa yuqidu naimuhu. Hendaklah yang solat malam istirahat, yang tidur bangun. Berarti seorang muslim itu setelah telatnya bangun itu harusnya di azan pertama. Dan jarak azan pertama ke azan kedua di azan subuh itu seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit lah. Itu jarak azan pertama ke azan kedua. Itu paling telat. Tapi di zaman sekarang setelah telatnya bangun jam berapa? Subhanallah, ayam sudah bangun loh, kita belum bangun. Azan sudah tidur, kita pula melek tengah malam. Bahasanya Rasul sudah tidur, kita masih bangun. Rasul sudah bangun, kita pula tidur, gitu maksudnya ya. Maknanya begini ikhwan, antum kalau bertanya jangan menanyakan jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu bangun, tapi pertanyaannya jam berapa kamu tidur. Karena pertanyaan yang kedua menentukan pertanyaan yang pertama. Orang kalau tidurnya cepat, pasti bangunnya cepat kan gitu ya. Tapi kalau orang tidurnya lambat, pasti bangunnya lambat. Dan Nabi SAW memberikan mukjizat tidur. Bayangkan tidurnya Rasul jadi mukjizat, ikhwan. Rasul itu bersabda tidak suka tidur setelah maghrib dan tidak suka bergadang setelah isya. Itu Nabi. Nabi melarang jangan tidur setelah maghrib, tapi jangan bergadang setelah isya. Artinya apa? Jangan bergadang setelah isya itu supaya apa? Supaya bisa bangun malam kan gitu ya. Makanya Urwah bin Zubair itu kan keponakan Aisyah radhiyallahu anha, karena putra daripada Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, dan Asma saudari Aisyah radhiyallahu anha. Zubair ini bawa kawannya ke rumah Aisyah. Habis isya ngobrol, namanya anak muda, ngobrol. Aisyah datang dan mengatakan, "Ya Zubair,
Laisa hakadha ma fa'alun nabi. Bukan seperti itu yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah ngobrol ba'da Isya. Nabi itu tidak pernah ngobrol ba'da Isya. Kecuali ada kepentingan ya, seperti kajian gini. Kalau tidak ada kepentingan langsung tidur. Boleh diuji oleh siapapun, ikhwan. Diuji siapapun. Mau ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, bisa diuji. Kualitas tidur setelah Isya dengan kualitas tidur selepas jam 12 malam. Bisa kita uji. Siapa yang dokter di sini? Orang yang tidur ba'da Isya dengan tidur jam 1 jam, itu kualitas tidur ba'da Isya itu bisa menyehatkan badan. Dia bisa besoknya itu akan nasyid semangat. Tapi kalau sudah jam 1 jam 2 tidur, walaupun 10 jam bangun itu masih loyo itu. Kan gitu ya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini mujizat Nabi. Nabi SAW mengajarkan sampai ke tidur loh. Pada Isya tidur, kalau enggak ada keperluan tidur. Kecuali ada manfaat dunia atau akhirat lain kan itu. Ya Nabi SAW pernah juga telat tidur dan telat bangun pernah sekali-kali. Tapi kita kan bukan sekali-kali, berkali-kali, itu bedanya. Nabi sekali-kali, kita berkali-kali, bertambah-tambah lagi, bukan berkurang-kurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi mengajarkan cara tidur. Saya tanya, tidurnya Nabi itu berapa kali? Dalam sehari? 3 kali. Rasul itu tidur 3 kali dalam sehari. Kalau kita makan yang 3 kali. Rasul tidur 3 kali. Rasul itu tidak pernah berbicara soal makan. Maksudnya makan itu kapan saja tidak dilarang. Cuman caranya Rasul jelaskan. Caranya makan kanan, baca basmalah, 3 jari, itu saja kan. Tetapi kalau tidur, Nabi SAW contohkan. Pertama, tidur ba'da Isya sampai separuh malam atau 2/3 malam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Muzammil. Bisa separuh malam kemudian bangun, ataupun 2/3 malam kemudian 1/3 malam akhir bangun. Kemudian Rasul menghabiskan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Kemudian ketika azan pertama sebelum azan subuh, maka Rasulullah SAW istirahat. Disitulah Nabi SAW sekitar 15 sampai 20 menit Rasul tidur lagi. Ustaz, kalau saya ingin niru Nabi, 15 menit, 20 menit sebelum subuh saya tidur, bablas lah subuh saya katanya. Iya, tidurnya gimana caranya? Nabi itu tidur bukan kayak antum terlentang begitu. Rasul tidur ke lambung kanan. Kemudian dijadikan ininya bantal begini, miring ke lambung kanan. Karena kalau tidur miring ke lambung kanan, tidak akan khusyuk tidurnya. Pasti mudah terkejut. Sehingga akan terbangunkan dengan suara azan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW tidur sebelum zuhur, yang disebut dengan kailulah namanya. Tidur kailulah itu tidak lama. Bisa 10 menit, bisa 15 menit paling lama. Tidur kailulah namanya. Dan ini keajaiban menurut ilmu kesehatan. Bahkan yang meneliti ini orang barat. Orang yang biasa tidur kailulah sebelum subuh, sebelum zuhur, walaupun hanya 10-15 menit, maka akan disehatkan jantungnya. Tidak akan mudah stroke. Ya. Ya, ini penelitian barat. Tapi bagi kita, walaupun barat tidak meneliti, anggaplah tidak ada penelitian barat bahwa orang yang kailulah itu bisa menyehatkan jantung gitu ya. Tetap kita katakan bahwa tidur Nabi itu mukjizat. Pasti ada kesehatan di situ. Apalagi setelah diteliti barat gitu ya, makin lagi gitu ya. Terkadang barat itu hanya meneliti saja kan. Contoh umpamanya air yang dibacakan Al-Quran, diteliti Jepang, rupanya bisa jadi detox ya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kalau orang ingin lembut hatinya, maka sukalah bangun tengah malam. Minimalnya jangan telat bangun. Dan dalam Islam setelat-telatnya bangun 20 menit sebelum azan subuh, itu paling telat itu.
Karena salat malam bisa melembutkan hati. Kemudian yang keempat kata ulama, suhbatus salihin. Berkawan dengan orang saleh. Berkawan dengan orang baik, taat beribadah, lembut hati kita. Kalau tidak berkawan dengan mereka susah. Apalagi berkawan dengan orang jahat, keras lah kita jadinya kan itu. Maka cari orang-orang saleh, karena orang saleh itu di dunia aja manfaat, apalagi di akhirat. Kemudian yang terakhir kata para ulama seperti hadis yang saya baca tadi. Hendaklah kita memberi makan fuqara wal masakin dan mengusap kepala anak-anak yatim. Itu bisa melembutkan. Ada tambahan ziarah kubur. Ziarah kubur itu juga melembutkan hati dan ingat akhirat juga melembutkan hati. Karena begini ya. Hati ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki fungsi yang luar biasa. Kedudukan hati itu. Pertama, hati itu adalah raja bagi badan kita. Raja bagi badan kita. Apapun yang diperintahkan hati, badan ini ikut saja. Kalau hati memerintahkan mata mandang, maka dia memandang. Kalau hati memerintahkan dengar, maka telinga mendengar. Kalau hati memerintahkan kaki jalan, maka kaki jalan. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-qalbu kal malik wal jawarihu kal junud. Hati itu seperti raja, sementara anggota badan ini adalah tentaranya. Makanya ketika kita membahas tentang ibadah puasa, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin yang tidak pernah makan seperti layaknya orang puasa. Bukan itu hikmah puasa. Tapi Allah tutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu di mana? At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini loh, di dada kita. Sebab kalau hati sudah takwa, semua jadi takwa. Karena dia yang menjadikan bergeraknya semua badan. Ini yang pertama, kedudukan hati itu sebagai raja. Maka kalau keras hati, berarti rajanya keras dan akan mempengaruhi anggota badannya. Kemudian yang kedua, hati itu mahallut takwa, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dia tempat takwa. Baiknya anggota badan tergantung baiknya hati. Jahatnya anggota badan tergantung jahatnya hati. Kalau takwa hatinya, baik badannya. Kalau fasik hatinya, fasik juga badannya. Makanya Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Ingat, dalam badan kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua anggotanya. Kalau dia jahat, jahat semua anggotanya. Kemudian Rasul mengatakan itulah hati. Kemudian yang ketiga, mahallu nadharil ilah. Hati ini tempat kita bisa memandang kekuasaan Allah. Hati ini bisa memandang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, bahwa tingkatan-tingkatan hati, tingkatan-tingkatan derajat itu ditentukan dengan tingkatan hati, karena hati yang menentukan amalan badan. Terkadang banyak orang yang diceritakan, ada manusia itu tidak banyak beramal secara badan. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi amalan hatinya luar biasa. Maka Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Nabi SAW, ketika Rasul berkumpul seperti ini bersama para sahabatnya, kata Rasul, sebentar lagi keluar dari pintu sebelah sana rajulun min ahlil jannah. Laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya betul, keluar masuk dari pintu itu ada laki-laki jinjing sendal, kemudian kepalanya seolah-olah habis mandi basah. Kemudian keluar masjid. Besoknya Rasul mengatakan gitu lagi, sebentar lagi akan keluar dari pintu itu rajulun min ahlil jannah. Laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi yang jalan. Sampai 3 kali dia lagi yang jalan. Jadi ada seorang sahabat
ingin mengetahui kenapa Rasul sampai 3 kali menyebutkan si fulan termasuk penduduk surga. Akhirnya dia pura-pura ada masalah dengan keluarganya, kemudian izin nginap di rumah orang yang hari dia nginap, dia kecewa, solatnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, bahkan sahabat lebih hebat lagi yang lainnya. Kenapa Rasul merekomendasikan dia termasuk penduduk surga? Akhirnya setelah 3 hari dia kecewa dan mengatakan, sebenarnya saya tidak dengan keluarga, cuman saya mendengar Rasul mengatakan Anda termasuk penduduk surga. Jadi saya ingin nginap, saya ingin tahu amalan apa yang Anda kerjakan sebenarnya. Lihat sahabat itu, mereka semangat hanya bicara soal akhirat, tidak hasad dengan dunia. Sahabat itu hasad dengan akhirat, hasad yang baik gitu, pengen seperti dia. Ya. Akhirnya kemudian sebelum pulang dikasih tahu, boleh jadi mungkin kata dia, karena saya sebelum tidur saya maafkan semua orang yang mendolimiku, saya maafkan semuanya. Semua yang menghasadiku ku maafkan, semua yang membuliku, semua yang memfitnahku ku maafkan. Setiap tidur ku maafkan semuanya. Kemudian aku tidur. Gitu. Rupanya itu amalannya. Dia membersihkan hati sebelum tidur. Padahal solatnya biasa saja. Tapi Nabi SAW 3 kali mengatakan, rajulun min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah. Luar biasa. Jadi terkadang hati ini ikhwatu fiddin menentukan amalan badan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati. Kalau sudah lembut hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kelembutan yang bertambah sampai kemudian as-sakinatu fil qalbi, maka Allah tanamkan ketenangan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala